Selamat siang teman sehat. Saat ini kita berada di My Teen Coffee and Eateries 9 Park, di mana di sini kita ada di lingkungan yang hijau, cantik. Di sini juga ada danau, air mancur yang semakin menambah sejuk acara kita siang ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Rajin Testing COVID-19 The New Normal. Bincang klinis tentang kenapa perlu sering lakukan tes COVID-19. Sebuah acara yang akan membahas bagaimana kita melanjutkan hidup dengan keberadaan virus COVID-19 yang belum bisa sepenuhnya kita atasi. Untuk itulah, pengujian rutin akan menawarkan cara untuk mengendalikan penyebaran virus dan variannya, sembari tetap melanjutkan program vaksinasi. Inilah kehidupan normal baru yang terjadi. Untuk mempersiapkan kondisi kita ini, bersama dengan kita di sini ada PT Aciko Medica Indonesia yang bekerja sama dengan PT Indofarma Tbk yang mengadakan acara webinar Rajin Testing COVID-19 The New Normal, bincang klinis tentang kenapa perlu sering lakukan tes COVID-19 pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, dengan pembicara kita hari ini ada Dr. Michael Edel, Dr. Maurice S. Berry, Mr. Stephen Goh, Bapak Arif Pramuhanto, Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, spesialis mikrobiologi klinis. Dan di sini juga ada menemani saya Bapak Windia Pranaramlan. Lalu juga ada Bapak Raymond Tambunan, MSOS, dan juga ada Mbak Wanda Hamidah. Dan saya sendiri, Dr. Winda Opanjaitan sebagai moderator yang akan memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Untuk di awal ini saya akan membacakan sebelumnya biodata para pembicara kita hari ini, ya. Mulai dari Mbak Wanda Hamidah. Tentunya teman-teman sudah banyak ya yang mengenal Mbak Wanda Hamidah. Beliau merupakan seorang politikus Indonesia dan juga seorang aktris serta aktivis ya. Mbak Wanda Hamidah sudah lumayan sering ya men-share tentang tips-tips nutrisi dan juga resep-resep kesehatan. Lalu ada juga nanti Dr. Michael Edel selaku inventor dari Aptamex yang merupakan co-founder dan director dari Regenasal X, di mana beliau memiliki spesialisasi di bidang regenerative medicine yang berbasis di Barcelona, Spanyol. Lalu ada juga bersama kita Bapak Arif Pramuhanto yang merupakan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, di mana PT Indofarma Tbk ini merupakan perusahaan farmasi tertua di Indonesia dan untuk saat ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan PT Aciko dalam memproduksi Aptamex di Indonesia. Lalu juga ada Bapak Raymond Tambunan, MSOS, yang merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga mendapatkan gelar S2-nya Master of Anthropology dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau berspesialisasi dalam bidang Family Counseling, Self-Transformation Strategies, Hipnoterapis, Antropologi Cultural Sensitive, dan juga Mindfulness Practitioner. Lalu ada juga yang bersama dengan saya, Bapak Windia Pranaramlan yang merupakan Senior VP Operations Aciko, di mana memang Bapak Windia Pranaramlan ini berspesialisasi terutama dalam membangun startup asing di Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Lalu ada juga Dr. Maurice S. Berry as the President of Aciko, di mana untuk Aciko-nya sendiri sudah 20 tahun itu ya bergerak dalam bidang industri kesehatan dan juga bioteknologi. Lalu juga ada bersama kita Profesor Dr. Amin Subandrio, PhD, spesialis mikrobiologi klinis ya, yang merupakan Ketua LBM Eijkman. Lalu yang terakhir, the last one is Mr. Stephen Goh, as CEO of Aciko. Okay, Mr. Stephen Goh, maybe you can say something for us here. Oh, I just want to say thank you. I'm very grateful to be here. Again, my name is Stephen Goh. I'm the co-founder and CEO for Aciko. We're very excited today to launch our product in Indonesia with our good friends and partners at Indofarma. They've been absolutely fantastic. In a product that with new chemistry, we believe offers many advantages in the detection of COVID and our fight against COVID. This is the first product. There will be many more to come. And again, thank you very much to all our friends at Indofarma and also my team. Thank you. Thank you very much. Dan untuk kita masuk ke sesi pertanyaan kita, kali ini yang akan kita ajak ngobrol pertama kali adalah Bapak Raymond Tambunan. Oke, Bapak Raymond. Iya, selamat siang Ito.
Bapak Raymond, saya mau nanya nih, sekarang kan kita sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu ada di kondisi pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini dari pengamatan Bapak Raymond, itu udah ada apa aja efek-efek psikologis yang dialami oleh masyarakat? Iya, terima kasih sebelumnya. Menarik sebenarnya melihat perjalanan kita sebagai bangsa di tengah COVID ini, maupun di antara bangsa-bangsa lain di dunia, adalah kalau menurut saya adalah adanya perubahan yang mungkin sangat signifikan, gitu ya. Bahkan dalam 100 tahun terakhir hanya berapa yang sangat signifikan ini gitu. Kalau kita lihat misalnya dalam hal pola pikir, pola perilaku dan sistem keyakinan yang kita boleh sebut sebagai kultur, ini aja sederhana aja tentang pencegahan. Konsep pencegahan ini bukan suatu dan masih asing buat sebagian besar masyarakat Indonesia, gitu ya. Kita tahu sehari-hari mungkin kita lihat selalu ada orang-orang yang punya alasan untuk tidak pakai helm, padahal nggak ada peraturannya di undang-undang lalu lintas pakai helm hanya kalau jauh misalnya, atau hanya kalau ada polisi, gitu kan, enggak gitu. Nah, kita punya excuse macam itu. Nah, kalau kita lihat perjalanan 1,5 tahun ini, kita mulai dengan program pencegahan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu bukan natural gitu ya, bukan natural sebagai kebiasaan yang muncul dalam keseharian sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Kita masih punya apa istilahnya personal fable, gitu ya, personal fable bahwa orang lain tuh boleh kena, saya enggak, gitu kan. Itu ada angka 20.000 tertular, 30.000, 50.000 itu adanya di sana di koran gitu. Bukan di saya gitu. Saya mungkin enggak. Punya keyakinan, ada sistem belief yang dihidupi, dan makin lama makin berkembang, selalu punya excuse. Kalau kita berpikir bahwa jangan-jangan virus ini pintar sekali ya, dia mengenali bahwa orang yang kita sedang bicara ini adalah saudara kita gitu. Jadi virus mengenali saudara nih. Kalau saudara itu nggak perlu pakai masker, kan dia nggak punya niat untuk mencederai kita gitu, menularkan apapun ke kita. Kalau teman dekat, nggak mungkin gitu. Sehingga kita selalu punya layer, punya jarak sosial yang terjadi secara natural, bahwa kalau jauh, kalau saya ke pasar misalnya, saya pakai masker dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu kita ketemu sama teman dekat, teman kantor, begitu sampai kantor kita buka, apalagi saudara gitu. Biasanya kebiasaan yang mungkin pelan-pelan ini sedang berubah. Jadi kultur pencegahan ini menarik sih sebenarnya, itu Winda ini, Dr. Winda. Jadi belum lagi kalau misalnya saya mau lanjutkan, belum lagi pencegahan dalam konteks tes, gitu ya. Jadi kalau kita belum masuk ke tes itu kan dalam strategi besarnya adalah dalam strategi pencegahan penanggulangan COVID ini, itu vaksin, tes, dan treatment gitu ya. Dan tes itu sebagian ada di pencegahan, ada sebagian untuk jadi diagnosis dini untuk mencegah, untuk mempercepat proses pemulihan dan sebagainya. Nah, kultur pencegahan dengan menggunakan tes ini itu juga sama. Itu suatu yang sebagian besar tuh masih asing. Kita nggak punya kebiasaan untuk melakukan medical check up misalnya, atau check up gigi setahun sekali. Walaupun isunya bukan hanya biaya gitu. Bagi sebagian orang yang mampu pun tidak mengalokasikan dananya untuk melakukan itu. Tes itu ya sesuatu yang langsung punya efek immediate effect gitu ya, punya efek langsung. Ya kalau dia habis tes bisa langsung masuk universitas atau lulus kuliah atau dan sebagainya, itu adalah tes. Tes untuk pencegahan itu sebagian besar kita belum, gitu ya. Ini masih dalam proses, sehingga kalau kita bicara tentang tes untuk screening untuk mereka yang tanpa gejala, itu mungkin belum terlalu menjadi bagian dari cara berpikir kita. Oke.
Dan ketiga, kalau bicara tentang pencegahan, ada satu lagi pencegahan yang menurut saya itu menarik fenomenanya adalah kan salah satu tujuan dari tes itu adalah untuk segera mungkin mendiagnosis apakah saya sudah positif atau tidak gitu ya. Dan dengan itu, kalau saya tahu positif, saya juga bisa mencegah orang lain untuk tertular. Saya bisa melakukan isolasi diri dan seterusnya. Jadi pencegahan dalam konteks orang lain itu juga bukan sesuatu yang selama ini kita hidupi dengan normal gitu. Kita bisa melihat, bisa berkaca dari misalnya merokok. Beberapa data, beberapa penelitian tentang merokok di Indonesia itu orang berhenti merokok misalnya, itu bukan karena dia ingin menghindari orang lain atau keluarganya untuk tidak sakit. Dia sakit, ya, saya berhenti merokok karena saya, itu lebih besar mereka yang punya alasan pribadi. Penggunaan kondom misalnya, dalam berbagai macam surveillance perilaku, penggunaan kondom kita itu rendah sekali. Itu selama bertahun-tahun itu masih ada. Jadi mencegah supaya orang lain tidak tertular itu konsep yang mungkin masih berjalan gitu. Itu sih, Dr. Winda, paling enggak salah satu social determinan dari berbagai macam social determinan lain. Kita masih bicara tentang trust, misalnya trust ke pemerintah, ke institusi kesehatan dan seterusnya. Tapi sampai sini dulu deh. Iya. Nah, lalu kalau untuk berarti kan sebenarnya di sini kita lihat secara kesadaran tersendiri itu memang masyarakat masih belum cukup tinggi ya, Pak ya, untuk ini kesadarannya terhadap prokes. Lalu kalau untuk saran dari Bapak Raymond sendiri, kira-kira apa nih yang lebih perlu kita kampanyekan lagi supaya baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi tokoh-tokoh masyarakat ataupun swasta supaya kesadaran untuk prokes itu bisa lebih meningkat lagi? Ya, mungkin sebelumnya saya sedikit menambahkan yang belum disebut. Tadi adalah the elephant in the room-nya, yaitu tes itu sendiri dan bagaimana mengadministrasikannya gitu. Bagaimanapun persepsi tes yang mahal, sulit untuk tidak nyaman, bahkan ada yang anekdotnya adalah, oh itu murah sekali tes itu, tapi siap-siap untuk darah-darah loh, habis itu mimisan dan seterusnya. Orang jadi takut. Lalu belum lagi provider yang tidak memberikan option dalam mendaftar, misalnya harus menggunakan app-nya dia, harus dan seterusnya, nggak bisa daftar di tempat. Kemarin lihat kasus di Palembang, begitu dibuka daftar di tempat, begitu banyaknya orang yang ingin vaksin gitu ya. Jadi juga dengan tes saya kira. Lalu bicara tentang privacy, belum apa-apa udah ditanya KTP dan sebagainya, belum ada. Jadi keterampilan operator. Jadi tes bukan hanya harga dan ada yang gratis gitu kan, tapi waktu tunggunya lebih lama dan seterusnya. Artinya tes ini sendiri masih perlu dilihat sejauh apa itu memberikan rasa aman dan nyaman, meningkatkan trust pada masyarakat. Jadi kalau saya bilang, kalau tadi bicara tentang bagaimana seharusnya, pertama tentu dari sisi provider gitu, dari sisi provider yang melaksanakan tes gitu ya. Harusnya kan selalu kita dengan mudah mengatakan bahwa harusnya kan berorientasi pada konsumen, bukan berorientasi pada provider. Tapi kenyataannya sekarang masih banyak yang masih yang penting saya menjalankan, kejar target gitu. Nah, saya pikir itu satu, dan provider juga perlu menjalankan fungsinya, melakukan pendidikan pada masyarakat. Itu apa sih manfaatnya tes ini, bagaimana melakukannya, tingkat keamanannya seperti apa, seperti tadi safe, accurate, fast, efektif, dan yang semacam itu gitu kan. Lalu yang kedua menurut saya dari sisi baik produsen maupun yang mengatur, pemerintah dalam hal ini adalah mencoba menciptakan standar baru tentang bagaimana melayani publik gitu. Jadi saya membayangkan, walaupun ini mungkin agak berbeda dengan
dengan arahan WHO gitu ya tentang penggunaan tes gitu. Dia mereka lebih ke targeted population. Nah, tapi saya membayangkan bahwa orang ke bank ada tulisannya semua yang melayani Anda itu sudah dites. Mereka melakukan tes dalam 2 kali seminggu misalnya. Nah, itu harusnya menjadi standar baru. Walaupun itu tentu saja itu tidak gampang karena berkaitan dengan harga. Dan kita ngomong membuka sekolah itu harusnya menjadi sebuah standar baru, jadi good practice. Siap. Oke, thank you Bapak Raymond. Selanjutnya saya mau ke Prof. Amin nih. Selamat siang Prof. Amin. Selamat siang semuanya. Prof, mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Prof ya. Ini kita bahas lagi dari sisi masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Kalau saran Prof sendiri untuk masyarakat awam, kira-kira bagaimana nih prosedur-prosedur medis yang sebaiknya dijalani oleh masyarakat, baik dalam pencegahan penularan maupun kalau sudah terlanjur terinfeksi, Prof? Ya, pertama tentu yang harus kita lakukan adalah membuat semua masyarakat itu percaya. Ya. Ini mungkin masalah psikologis kan masalahnya Pak Raymond. Kita harus membuat semua orang Indonesia percaya bahwa COVID ini ada. Karena hanya dengan, tadi kan dibicarakan ada trust ya. Jadi hanya dengan membuat mereka percaya sepenuhnya bahwa COVID ini ada, maka kita bisa mengharapkan partisipasi mereka akan lebih baik. Sebab kalau mereka tidak percaya, mereka disuruh apapun tidak mau. Ya, jangankan vaksin, tes saja barangkali tidak mau. Nah, kalau sudah masyarakat sudah percaya, maka akan sangat mudah untuk menggerakkan mereka untuk dites apabila memang diperlukan. Nah, di beberapa tempat memang diperhatikan, ya, termasuk di Jakarta, masih ada beberapa orang yang merasa enggan untuk dites, entah itu karena takut prosedurnya, maupun justru takut kalau ketahuan positif. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kita mesti bisa meyakinkan ke masyarakat pentingnya testing. Ya, itu kan T pertama ya dari 3T. Nah, kenapa tes itu menjadi penting? Karena kita mesti tahu ya kapan seseorang itu memang dalam keadaan sehat atau kapan dia dalam keadaan terinfeksi. Ya, kenapa dia harus tahu terinfeksi? Buat dia sendiri tentu harus membutuhkan pertolongan, tetapi di sisi lain bahwa dengan memastikan dia pemantauan perlu dilakukan terkait dengan karantinanya itu sendiri maupun bagi ya dengan mengetahui keadaan kesehatan dia, maka dia bisa melindungi keluarganya, bisa melindungi lingkungannya dan seluruh masyarakat. Ya, jadi itu perlunya ya. Kenapa kok kita harus melakukan testing, dan juga testing itu tidak berlaku seumur hidup. Ya, artinya dites sekali kemudian kita bisa menyatakan saya sudah dites kok. Kapan tesnya? Tahun lalu. Ya, itu tentu tidak memecahkan masalah ya, karena hari ini dites negatif, kemudian besok tertular bisa saja. Ya, jadi kita mesti juga memahami kenapa kok kita harus melakukan tes ini secara berulang-ulang, secara berkala. Ya, karena virus itu memang ada di lingkungan kita, tapi kita tidak tahu ada di mana dia dan kapan dia akan menyebar. Oke, Sekarang, lalu untuk proses pendeteksian diagnostiknya sendiri, menurut Profesor, untuk faktor pengolahannya atau standarisasinya dan sumber daya yang sudah dilakukan selama ini ya di Indonesia, kira-kira menurut Prof seperti apa, Prof? Apalagi terutama yang di daerah gitu, dengan standarisasi SDM-nya sendiri, apakah sudah kompatibel atau belum? Ya, kita mengetahui bahwa yang sampai saat ini yang dianggap sebagai gold standard itu kan masih menggunakan PCR ya, artinya secara molekuler mendeteksi keberadaan virus.
Eh, karena sebelumnya sejak tahun lalu kita juga mengandalkan tes serologi, bahkan sampai uji serologi itu dipakai untuk memvonis seseorang apakah dia pernah tertular atau tidak. Ya, tapi kita lihat sekarang ini serologi sudah tidak dipakai untuk mendiagnosis, tapi hanya untuk memantau misalnya pasca imunisasi atau pasca sakit ya. Itu dengan tes serologi, tapi sudah tidak lagi untuk diagnosis. Nah, kembali ke PCR, tes molekuler, itu yang sekarang yang masih dipakai, bahkan Departemen Kesehatan pun masih menggunakan itu ya untuk menghitung kasus-kasus, artinya itu untuk mengkonfirmasi kalau seseorang misalnya diketahui positif dengan tes antigen misalnya, tetap harus dilakukan konfirmasi dengan PCR. Nah, pada tahun lalu bulan Maret itu sampai dengan pertengahan Maret itu tes PCR hanya boleh dilakukan oleh satu laboratorium, yaitu Litbangkes. Laboratorium lain tidak boleh mengerjakan. Tapi setelah ditemukan kasus pertama, 2 kasus pertama, jumlahnya makin meningkat, kita semua sadar bahwa tidak mungkin dikerjakan oleh satu laboratorium. Ya, akhirnya kira-kira 2 minggu kemudian diperbolehkanlah itu lab-lab lain untuk melakukan pemeriksaan. Ya, tapi tentu harus dalam pengawasan Kementerian Kesehatan. Dan jumlahnya terus meningkat dari 1 sampai 10, 20. Akhirnya saat ini seluruh Indonesia sudah ada 800 laboratorium yang bisa melakukan prosedur PCR. Tapi kan kita tahu prosedur PCR juga macam-macam, ada yang closed system, ada yang open system, ada yang menggunakan ekstraksi dan sebagainya. Itu juga membutuhkan level of expertise, juga pengalaman, keterampilan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita menggunakan yang closed system misalnya, itu sangat sederhana, sampelnya ya dengan proses sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam cartridge-nya dan langsung masuk mesin. Ya, tidak membutuhkan keahlian yang terlalu banyak. Tapi kalau yang open system, yang menggunakan ekstraksi RNA dan sebagainya, itu membutuhkan keterampilan. Kenapa keterampilannya harus tinggi? Ya, karena kita bekerja dengan volume yang sangat kecil, sehingga kesalahan sedikit saja sudah akan sangat mengganggu, di mana bisa menyebabkan false negatif ataupun false positif. Ya, belum lagi kita bicara kontaminasi, kemungkinan kontaminasi di laboratorium dan sebagainya. Nah, jadi memang dibutuhkan fasilitas yang berstandar tinggi, bahkan dibutuhkan fasilitas dengan minimum biosafety level 2+, kalau bisa BSL 3 ya, tapi BSL 3 terlalu mahal. Biasanya dituntut BSL 2+ dengan precaution yang sangat tinggi, harus pakai hazmat dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat standarnya yang begitu tinggi, tentu kita bisa paham kalau di daerah-daerah yang terpencil, di mana resources-nya juga terbatas, masih banyak hambatan untuk bisa menerapkan prosedur-prosedur yang membutuhkan tadi fasilitas SDM, peralatan reagents yang berstandar tinggi. Oke. Nah, jadi 800 itu memang sudah banyak, tapi kurang banyak, dan standarnya juga masih berbeda-beda. Betul. Nah, lalu kan karena memang ada perbedaan standar tersebut kan, Prof, apalagi ditambah dengan faktor geografis Indonesia juga yang berpulau-pulau, tentunya kan standar skill ini tidak sama di setiap daerah. Belum lagi ditambah dengan ada perbedaan dari standar kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia juga yang bervariatif sekali range-nya. Nah, menurut Profesor sendiri, untuk kasus seperti ini sebaiknya jenis tes COVID yang seperti apa yang sesuai untuk Indonesia? Ya, saat ini pemerintah ini melalui Presiden, jadi dipersyaratkan laboratorium-laboratorium yang melakukan pemeriksaan COVID ini harus sudah bisa melaporkan hasilnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebelumnya itu seminggu, kemudian diperpendek beberapa hari, 2 hari,
Sekarang dalam 1 kali 24 jam harus sudah dilaporkan. Nah, itu tentu membutuhkan satu prosedur yang terstandarisasi dan juga tadi ya kemampuan laboratorium dan SDM-nya. Tapi di sisi lain kita juga memahami jumlah pemeriksaan itu dituntut sangat tinggi ya, karena jumlah kasus yang ditemukan ya, jumlah kasus confirm itu bisa saja menjadi rendah karena tesnya yang kurang ya, jadi itu kan menimbulkan salah informasi. Nah, jadi tes itu memang diharapkan sebanyak mungkin bisa dikerjakan agar kita juga bisa sebanyak mungkin dan sedini mungkin menemukan kasus-kasus terinfeksi ya, karena semakin awal bisa dideteksi tentu penanganannya akan lebih baik dan juga mencegah penularan ke orang-orang lain. Nah, itu terkait dengan T yang kedua dan ketiga, yaitu setelah testing tentu tracing, tracking, dan treatment. Jadi kita memang sangat membutuhkan satu prosedur yang bisa cepat, akurat, dan tentu lebih ekonomis. Ya, bukan murahan ya, tapi harus ekonomis. Karena melakukan tes ini biayanya memang cukup mahal. Ya, penduduk Indonesia kan sangat banyak, jadi kalau jumlah tesnya sehari dituntut sekian puluh ribu, ya kita tinggal kalikan saja. Kalau satu tesnya misalnya dengan standar sekarang masih sekitar 500.000, maka tentu kita akan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Oke, lalu kira-kira Prof ada usul nggak terutama untuk pemerintah untuk menangani masalah ini, jadi supaya terutama tim-tim tenaga kesehatan kita itu bisa dapat bekerja lebih maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Ya, saat ini memang banyak laboratorium penelitian yang berupaya mengembangkan metode pemeriksaan yang lebih cepat, lebih sensitif, lebih spesifik, tentu lebih murah, ya, tapi juga memenuhi semua kriteria tadi, akurasi dan sebagainya. Ya, ini harus ditemukan satu cara yang betul-betul bisa mungkin bisa menggantikan existing tes ya, walaupun barangkali secara berkala harus dilakukan standarisasi terhadap gold standardnya. Tapi apabila tes itu memang terbukti memiliki sensitivity dan specificity yang mendekati gold standard, itu tentu akan sangat-sangat acceptable dan akan sangat membantu semuanya, tidak hanya membantu pemerintah tapi juga membantu masyarakat. Nah, satu hal lagi tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita bisa meningkatkan compliance dari masyarakat. Artinya bahwa masyarakat tidak lagi merasa takut, ya, merasa kurang nyaman kalau diperiksa, ya, itu juga yang sedang dicari-cari oleh semua laboratorium, ya. Kalau bisa tidak usah pakai di swab nasofaring, karena bagaimanapun itu tidak nyaman atau bahkan seringkali menimbulkan sakit. Ya, sekarang orang banyak yang beralih ke berupaya mengambil dari entah itu saliva atau swab dari pipi, ya, atau kumur-kumur dan sebagainya. Jadi intinya diupayakan sesederhana mungkin, tetapi tetap bisa mendeteksi apabila memang ada virus. Jadi sensitivity dan spesifitinya tetap tidak terganggu. Yap, terima kasih banyak Prof. Amin Subandrio. Selanjutnya saya mau ke narasumber kita yang paling cantik hari ini, yaitu Mbak Wanda Hamidah. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Selamat Iya. siang kepada semua narasumber yang saya hormati, juga semua audiens yang hadir di sini.
Oke, Mbak Wanda, kan sekarang kan kita seperti tadi ya, kita sudah hampir 2 tahun nih di tengah pandemi. Kira-kira sejauh ini Mbak Wanda bagaimana menyikapinya terutama dalam hal gaya hidup? Kira-kira ada lifestyle yang terbaru nggak akibat karena untuk menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 ini? Oke, terima kasih. Awal mulanya memang saya rasa mungkin nggak cuma saya ya. Awal mulanya selalu terasa berat atau susah sekali ya. Kita perlu penuh dengan rasa khawatir menghadapi COVID ini. Takut rata-rata pasti karena kita nggak bisa keluar rumah. Yang satu dikhawatirkan adalah kekhawatiran takut kehilangan pekerjaan. Ini pasti. Karena kita belum terbiasa tinggal di dalam rumah. Nah, menurut saya sehingga pada akhirnya banyak sekali terjadi orang-orang yang stres, kemudian depresi atau tegang, gelisah dan sebagainya. Tapi dengan seiringnya waktu kita semua beradaptasi dan saya rasa orang-orang yang survive dalam pandemi ini adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dan saya sendiri semakin menemukan hikmah dari pandemi ini gitu sehingga mungkin nggak cuma saya gitu, saya melihat teman-teman yang lain banyak yang beralih profesi, kemudian justru banyak yang beralih profesi, kemudian banyak juga yang sukses di bidang-bidang lain gitu ya. Contoh kecilnya banyak kemudian yang keluar dari pekerjaannya mengundurkan diri, dipecat dan sebagainya, tapi kemudian sukses di bisnis kuliner dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat hikmah dari pandemik ini aja. Dan kemudian juga kalau saya melihat hikmahnya lagi, banyak sekali juga diantaranya bahwa kita ternyata hidup lebih membumi lagi, kita hidup lebih down to earth lagi, kita hidup lebih mengutamakan memang kebutuhan kita daripada keinginan kita gitu. Ini yang paling penting sih, kita lebih fokus kepada banyak hal-hal yang positif di era pandemi ini karena memang kita lebih fokus kepada kebutuhan daripada keinginan. Jadi kalau sekarang ini saya sangat saya berkontemplasi lagi. Kalau saya pandemi ini buat kontemplasi bahwa saya merasakan di pandemi ini mungkin kualitas hubungan walaupun tidak bertemu dengan tidak banyak waktu bertemu dengan keluarga besar, tapi saya merasa kualitas hubungan dengan anak-anak saya semakin baik dan di kualitas pekerjaan saya merasa saya mencoba hal-hal yang memang banyak sekali yang saya belum pernah lakukan sebelumnya. Yang contohnya ternyata kita bisa bekerja dari rumah dengan sangat nyaman tanpa menemukan suatu kemacetan apapun gitu. Kalau kita biasanya webinar atau kita seminar menjadi pembicara atau sebagai peserta kita harus datang seminar 2 jam, kita harus datang ke area seminar 1 jam, pulang pergi 2 jam, belum macet dengan stres dengan macet dan sebagainya. Tapi pada saat ini kita sama-sama duduk dengan senang hati gitu ya, bahwa kita tidak harus melampaui kemacetan Jakarta yang luar biasa. Tentunya memang walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi ini sebenarnya kalau kita bisa lebih kreatif, kita bisa tetap beraktivitas secara normal begitu ya Mbak ya. Dan iya, betul. Dan melihat nih sepertinya Mbak Wanda juga aktivitasnya tetap tinggi. Tentunya Betul. dengan tingginya aktivitas ini Mbak makin membutuhkan untuk melakukan prosedur testing COVID-19 tentunya kan. Nah kalau menurut Mbak Wanda sendiri itu kira-kira tes semacam apa yang lebih Mbak butuhkan, terutama dalam kaitannya dengan pekerjaan Mbak Wanda? Ya, terus terang saya memang tidak selalu ada di rumah gitu. Jadi saya juga punya pekerjaan seperti syuting ya. Contohnya saya syuting di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang dan harus berinteraksi secara tatap muka setiap hari dengan banyak orang gitu. Saya membutuhkan tes. Saya membutuhkan tes dan yang kedua juga saya masih suka berolahraga dengan teman-teman gitu. Jadi dan ini menjadi kendala buat saya karena terus terang ya kalau kita ini di Indonesia kan kalau kita tes
untuk kelas ekonomi menengah aja seperti saya masih suka sangat kesel banget kalau disuruh PCR karena harganya, bukan kesel disuruh tesnya ya, saya senang hati dengan melakukan tes gitu, tapi kalau membayar PCR itu agak tidak rela karena menurut saya harganya masih sangat tinggi sekali gitu, apalagi seperti tadi Prof. Amin mengatakan gitu, padahal tes itu adalah salah satu yang utama kan, kalau tadi 3T kan T-nya itu tes gitu, tapi ternyata tes ini tidak bisa atau tidak mudah untuk kita lakukan kalaupun kita punya keinginan karena terhambat tadi ya biaya yang tidak ekonomis. Nah, mungkin pemerintah harus segera mencari jalan keluarnya. Nah, biasanya kita dipaksa untuk tes itu kalau kita mau pergi, misalnya contohnya mau naik pesawat, kita mau nggak mau kita nggak punya pilihan untuk tidak melakukan antigen atau tidak melakukan PCR gitu, atau kita mau keluar kota dan lain-lain, atau kita mau wajib kita bekerja di tempat lain, apalagi masuk ke kelembagaan yang dituntut antigen atau PCR gitu. Tapi di sisi lain sebetulnya ada yang lebih dari itu, bahwa tes itu harus dilakukan tanpa syarat, artinya tes itu mestinya dilakukan secara berkala. Kalau harganya ekonomis, tes itu harusnya dilakukan secara berkala untuk melindungi dan membuat diri kita nyaman dan keluarga kita gitu. Apalagi kita yang tinggal bersama anak-anak di bawah umur gitu. Apalagi kalau kita tinggal bersama orang tua yang atau yang komorbid gitu ya Mbak ya gitu. Jadi sebetulnya tes itu harusnya untuk kenyamanan diri kita sendiri kalau kita mau bertemu orang tua dan keluarga dan lain-lain gitu. Tapi karena tadi yang pertama alasan tidak ekonomis itu karena harga tes yang terlalu tinggi, akhirnya menjadi orang jarang atau mau melakukan tes. Itu tadi ya ekonomis. Dan yang satu lagi juga yang satu lagi, kalau saya sebagai ibu rumah tangga juga di rumah ada asisten rumah tangga yang pulang pergi nggak tinggal di rumah gitu. Saya sebetulnya khawatir sekali, dan asisten rumah tangga saya itu takut sekali di antigen dengan yang dimasukin ke dalam hidung ya gitu. Tapi di satu sisi saya membutuhkan dia gitu, saya nggak bisa main pecat atau nggak bisa saya pekerjakan karena dia tidak mau gitu. Dan saya merasa bahwa tes COVID-19 ini yang saliva ini paling aman, efektif, efisien, ekonomis, karena sebelumnya saya sudah mencoba. Saya punya hobi bersepeda. Nah sekarang dalam beberapa bulan terakhir, sebetulnya 6 bulan terakhir ini saya sudah menggunakan saliva ini itu bersama teman-teman bersepeda, karena sebetulnya bukan untuk pembuktian, sebetulnya untuk kenyamanan bahwa kami semua ketika kita ingin bersepeda pada hari Sabtu, kami sudah tes, dan tes itu tesnya biasanya belinya rame-rame Mbak gitu. Jadi belinya siapa aja yang mau nitip ke teman, kita tes sama-sama 10 orang, 20 orang gitu. Dan kita kita merasa aman dan merasa nyaman untuk kemudian melakukan aktivitas bersama-sama dengan catatan tetap menjaga jarak, tetap memakai masker dan sebagainya. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Wanda Hamidah. Sebelumnya ini Prof. Amin permisi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, permisi terlebih dahulu karena mungkin ada urusan selanjutnya. Terima kasih Prof. Amin atas waktunya mau bergabung bersama kami dalam webinar pada siang ini. Oke, selanjutnya saya akan beralih kepada Bapak Arief Pramuhanto. Selamat siang Bapak Arief. Selamat afternoon, good siang. Iya. Saya hormati semua pembicara dan audiens di acara ini. Salam sehat, semoga semua sehat. Salam sehat Bapak Arief. Oke, saya mau bertanya nih untuk Bapak Arief. Kan sekarang kan program pemerintah terutama itu adalah 3T, testing, tracking, and treatment. Nah, tentunya di sini kita perlu sekali peran dalam tes COVID-19 secara rutin. Menurut Bapak Arief sendiri, itu bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, terutama dari sisi kampanye terhadap publik, dan terutama juga peran Indofarma dalam mensosialisasikan 3T ini, kira-kira bagaimana Pak? Ya, jadi
3T itu sudah merupakan satu program dari pemerintah ya. Nah, dalam hal ini memang kita semua masyarakat ya mau tidak mau dengan kondisi pandemi ini, dengan new normal ini, ya kita harus mengikuti tadi ya, 3T tadi ya. Nah, sekarang kira-kira peran dari kami di Indofarma ini dalam mendukung program 3T tadi, yaitu testing, tracing, dan treatment ya. Nah, kalau di testing itu kita kita punya beberapa alat sebetulnya ya untuk diagnostik tadi ya, mulai dari antigen, kemudian juga PCR ya, kemudian juga nanti menyusul juga ini ya, yang kita launching dalam waktu dekat ini ya. Dan juga di sisi fasilitas kesehatan yang melakukan testing tadi, itu kami punya yang namanya usaha namanya Farmalab ya, itu ada di travel corridor ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan perjalanan lewat udara misalkan, itu kan pasti diminta tuh hasil PCR atau hasil antigen tesnya ya. Biasanya ada klinik yang melakukan itu, dan kami punya klinik di semua bandara di seluruh Indonesia ya, kurang lebih ada 27 atau 30 ya, sorry 30 outlet kami ya di bandara-bandara seluruh Indonesia, sehingga memudahkan calon penumpang tadi kalau mau melakukan perjalanan melalui moda angkutan darat ya. Nah, itu dari sisi testingnya. Kalau dari sisi tracingnya, memang di sini program pemerintah yang meminta, mungkin Anda tahu semua apa yang namanya Peduli Lindungi ya, aplikasi Peduli Lindungi. Kalau sekarang kalau kita mau masuk mall, kita mesti scanning ya, scanning QR code dari Peduli Lindungi tadi, itu gunanya untuk tracing tadi. Jadi nanti kita tahu nanti mobilitas setiap orang itu pernah kemana-mana saja ya. Kemudian nanti ada daerah yang katakanlah merah, ada yang kuning, ada yang hijau, nanti bergerak di mana saja gitu, tahuan nantinya ya. Dan yang berikutnya adalah treatment. Kalau dari kami menyediakan pharma ya, atau obat yang terkait dengan COVID ya. Seperti contohnya kami juga ada yang namanya remdesivir, itu kalau yang berobat di rumah sakit ya. Kemudian juga ada oseltamivir, ada favipiravir, kemudian ada ivermectin yang juga beberapa bulan yang lalu kita launching juga ya. Nah, testing ini menarik nih karena seharusnya semakin tinggi mobilitas seseorang, mestinya testingnya akan lebih sering. Idealnya itu. Jadi kalau dalam satu rumah itu yang paling sering siapa yang mobilitasnya tinggi, apakah ayah yang bekerja, apakah ibu juga yang bekerja? Anak-anak mungkin sekarang lebih praktis karena semuanya online ya, sekolahnya online begitu ya, mungkin mobilitasnya nggak terlalu tinggi. Tapi buat yang masih melakukan work from office misalkan begitu ya, nah, harusnya mereka mendapatkan testing yang lebih sering, lebih frekuensinya lebih sering ya, daripada yang stay di rumah terus gitu ya. Nah, kurang lebih itu Mbak. Nah, lalu dengan adanya alat Aptamex ini, kira-kira apa dan bagaimana proyeksi ke depannya dari Indofarma, terutama dalam mengoptimalkan fungsi Aptamex ini, termasuk juga dalam hal penyediaan alat-alat tesnya juga Pak, karena kan melihat dari geografisnya Indonesia yang berkepulauan, itu otomatis akan berpengaruh juga dalam hal logistik. Kira-kira bagaimana untuk proyeksi Indofarma? Ya. Jadi kalau kami menetapkan di sini ada kriteria itu testing ya, itu testing kami menetapkan ada kriteria 3A-nya. Ya, yang pertama adalah akurat. Nah, hasilnya harus akurat. Nah, apa yang KPI-nya akurat ini? Yang pertama adalah spesifitas dan sensitivitasnya. Ya, kalau mungkin agak ilmiah sedikit, itu kalau bisa di atas 75 atau di atas 80%. Baik itu spesifitasnya maupun sensitivitasnya ya, untuk city tertentu ya, untuk cycle time tertentu misalkan 28 atau 20 gitu ya. Intinya adalah akurat dulu nih ya. Yang kedua adalah accessible. Nah, artinya klinik-klinik yang
bisa melakukan tes tadi, itu harus mudah dijangkau. Jadi ngapain juga saya jauh, begitu jauh sampai 5 kilo, 10 kilo gitu ya, hanya untuk melakukan satu tes misalkan. Sekarang juga mulai banyak nih yang datang ke rumah gitu kan ya. Jadi home services seperti itu. Nah itu lebih menarik tuh, karena tinggal telepon, tinggal WA, langsung bisa datang ya. Jadi tadi yang pertama adalah akurat, kedua adalah accessible, yang ketiga adalah, nah ini menarik nih, affordable. Tadi Mbak Mama sudah sampaikan tuh, wah kalau saya harus membayar ya dulu ya sampai 700-800 ribu sebelum ada peraturan yang baru ya kita mikir beberapa kali juga gitu ya. Kalau setiap minggu harus melakukan itu kan bisa kebayang untuk budgetnya itu ya. Nah dengan kalau kita bisa mendapatkan harga tes yang affordable itu akan sangat membantu ya. Dan kalau bisa ya semakin affordable semakin murah, jadi itu pastinya akan menyebabkan penyebaran daripada jumlah testing ini akan semakin banyak ya. Kemudian frekuensinya juga semakin banyak sehingga tracingnya akan lebih banyak yang dijangkau, sehingga hasil daripada tracing tadi akan hasil daripada testing dan tracing tadi akan lebih akurat ya. Dan untuk kami sendiri, untuk dalam rangka accessible tadi ya, kami punya cabang yang sudah ada di seluruh Indonesia ya. Kemudian Aptamex ini adalah memenuhi kriteria tadi. Yang ketiga yaitu affordable ya, sehingga nanti masyarakat bisa dengan mudah untuk menggunakan ini ya. Dan harapan kami ke depan ini kalau bisa Aptamex juga bisa dilakukan di rumah gitu ya. Harapannya seperti itu, sehingga tidak perlu harus jalan-jalan jauh kemana gitu, dekat gitu ya, untuk bisa melakukan testing. Oke, terima kasih Bapak Arif. Ya. Selanjutnya saya akan kepada Mr. Stephen Go. Hi again, Mr. Stephen. Hi. Okay. I just want to say how excited I am here yet again, and just saying this before my team speaks. But in COVID and having this chance to do something for a country I really do love, Indonesia, connecting when COVID started to happen last year, I called up an old school friend, Dr. Mike Adele, and we were looking at opportunities to try to find the right solution that would be great for Indonesia. So connecting a really, really strong team in Spain, and then that has grown to cover parts of the United Kingdom, in Taiwan, and doing testing and gathering data in Indonesia, and then processing that data internationally at several locations. We're so excited to come up with something where in designing the supply chain, we can design the right test, the right sensitivity that's just going to be great and accessible for everyone in Indonesia. It's going to be affordable and accessible. So I don't want to say too much more. I just want to keep saying how excited I am and just how grateful I am to everyone on our team and everyone here, and looking forward to doing a lot of good and helping all our friends in the country. So thank you. Thank you very much, Mr. Stephen Go. Lalu selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu ya video dari Dr. Michael Adele. Berikut. Selamat siang. Hello, my name is Dr. Michael Adele, and today I'd like to talk to you about Aptamex. I'm very sorry that I can't be there in person at the moment. I'm flying in an aeroplane. Aptamex is an idea that I had in response to the global pandemic for COVID-19. Steve Go, a good friend of mine, was visiting me in Oxford, where I was the Oxford Visiting Scholar in 2019, and asked me if I could come up with a good, reliable and accessible kit for everybody that could be used for testing COVID-19. What I thought would be to use DNA aptamers. The gold standard is RT-PCR, but it's expensive and has a lot of issues in regarding to supply chain, and it's not accessible to everybody, being a relatively slow test.
DNA aptamers are short strands of DNA that are very specific for binding protein, such as the virus protein of COVID-19. So with this idea, we tested it in the laboratory, which was funded by Archico, and we found that indeed it worked. The DNA aptamer could detect the virus in a laboratory setting. So this is very exciting, and at this point here, Steve Go and Archico took over development and testing in the field of the kit to see how it performed clinically. So in Indonesia, and specifically in Pekanbaru, the kit was tested in the field with patient samples where we used saliva instead of nasal swab, which led to a much better customer experience and a fresh mouth, minty mouth experience, which was much happier for the customer than nasal swab for PCR. The results were very favourable, showing that the kit could detect the virus at a very good level, equal or better to current fast kits that are out there on the market at the moment. So this is a very special project for me because I have a strong connection with Indonesia and specifically Pekanbaru as well, and that's because my grandfather, Dr. Jan Edel, was an academic who studied Indonesian culture and Indonesian language, and he genuinely loved Indonesia and worked there in 1938 to 1945 as an advisor to the government, where every day he tried to help people as an advisor to the government. Unfortunately, he died in 1945 on the Pekanbaru railway track and as a forced labourer, along with thousands of Indonesian forced labourers on the Pekanbaru train line. He was buried in Pekanbaru. So this became a very special project to me because the first testing in Indonesia was in Pekanbaru. It's now moved to Indonesia as well, and that first testing enabled me personally to feel that I could carry on my grandfather's work of helping people, and so with that I'm very excited and very thankful for this opportunity, and I'm happy to answer any questions via the panel. Thank you. Oke, itu dia video dari Dr. Michael Edel. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dulu dari Dr. Maurice S. Berry. Oke, Dr. Maurice, are you ready? Hello. Hello everybody. Thank you for your time. Stephen has said many times how excited he is, and I think that goes for all of us. Everybody in Archico is really pleased and indeed delighted that we have this opportunity to launch something that is very, very special in Indonesia. You've heard a lot of the reasons why Indonesia was so predominant in our focus to launch, but I think I just want to say this right at the start, and you'll see why. It is very, very important to understand that this is new chemistry. This is really quite special. It's not a PCR test, and it is not a lateral flow antigen test. It is completely new chemistry. So I'd be quite happy. A lot of people seem to be very confused about what the different tests are and how they work. And yes, they all have various advantages. But what I'm going to try and highlight with this brief presentation is to show you what Aptamex brings to the table in a new way. And I've had very brief translations from colleagues in Archico telling me what some of the speakers have said, and I've noticed, the issue of pain and the need for rapid testing and accurate testing. And so I'm going to try and highlight to you what we've achieved and why we're so excited about this, because there is a new paradigm shift needed in the way that we tackle COVID-19. And when I say we, I mean the globe. This is a pandemic,
And it is my opinion strongly, and I think you'll find that a lot of other people agree, that this is going to be endemic. So without rambling on too much, if I could ask, I'm not sure who is clicking the slides, if you could go to the first slide, please. That's lovely. Thank you very much. So, you know, as I've said, this test, as you've heard, this is, first of all, I think it was, I'm very sorry, I think it was Wanda who mentioned to you all that one of the issues is that the tests that are available they're invasive and they hurt. You know, my children don't particularly like stuffing things up their nose, and I'm sure all of you realise that there is a variance in putting something up your nose. Some people are going to do it properly and right to the back of your nose, right up here where it hurts, and some people just do it here. Well, obviously, if you do it here, you're not going to get the result. So the accuracy is already flawed. So there are various important benefits of Aptamed, but the most important part of this really to start with is it's non-invasive. We're using a saliva-based test. So you basically spit into a thing and you put that into a machine that will read, and I'll explain how it works, that will read your sample, and you'll get that result back incredibly quickly. So the other advantage, again, I'll come to that and why, it's synthetic. And what that means is, compared to, example, a PCR test, which is antibody-based, antibodies have to be cultured and then harvested, and that means from chickens, goats, whatever. These are obviously, that's obviously a very expensive process, because any animal that is used has to be homogeneous. It has to be, if you like, hematically kind of, you know, proven to be, I can't think, consistent. So, you know, there is obviously huge cost with PCR tests. So moving to that, the fact that we're synthetic and we can, you know, actually, basically we can't print it, but we can, using DNA technology, we can basically sequence the aptamer at huge volumes. And the last advantage that we have is our price point. You know, it's saying, you know, I say circa $2 there. That's what we're aiming for. We're not sure of the exact price yet, because unfortunately commodities are rising at the moment in cost, but we're pretty certain we can deliver it far below the cost of a lateral flow test, far below. So I put this in because this is really, really important. We all understand vaccination, or at least I hope we do. And the simple way to view vaccination is that we're trying to achieve fundamentally herd immunity, and that's about 70% of the population. So luckily in the West, we are, you know, frankly, being greedy in many ways. That's another debate to have. But the issue is, you know, vaccination is proceeding at a pace in the West, and we're achieving, if you like, herd immunization. However, there are a lot of issues surrounding that, which I'm not going to go into because I'm not a medical doctor. But the important issue here, that's from Harvard in the USA, is they're highlighting that really the need to have accurate mass testing is now more important than ever, because the two are going to work alongside each other. You need, you know, we all know that we stay with masks on, we're a certain distance apart from each other, and these things are incredibly important, but also being able to test and therefore isolate people quickly who are contagious, who have the virus, is important to stop the spread of that contagion. So that's why I'm just highlighting that very quickly. So this slide basically shows you how it works. And very simply, you know, the wording is there and the schematic is there too. So what you have, if you can see my hands, is fundamentally you have a gold particle and you have your aptamer. And these are bound together in, loosely we're calling it a conjugate. It's not a conjugate, but it is bound together with various chemical bonds, van der Waals forces, etc., which are strong enough to maintain in a stable kind of condition our DNA aptamer conjugate, okay, and that gold aptamer conjugate. Now, at this point, the COVID-19 virus, with its spike, has a very high affinity to bind to the aptamer. Okay, now this aptamer is a sequence of DNA, as you heard Professor Adele say.
So what happens is, in the presence of COVID-19, the gold drops off, and you have, I'm trying to change my hand, you have alongside it the virus bound to the aptamer. Now the detection is the gold dropping off. That gold aggregates, and you have a spectrochemical change. So you have a spectrochemical change which shows whether you have the virus or not. Obviously, if there's no presence of the virus, then the conjugate, as we're calling it, is intact, and there's no chemical change. There's no spectrochemical change. So that's a simple explanation of how it works. So just to, this is obviously, COVID-19 testing is difficult. I'm not sure if this has been spoken about. There are, fundamentally, there seems to be confusion around what testing is. So the tests that are commonly available are, basically RNA tests, which fundamentally is the PCR test, which involves antibodies, lateral flow tests, and they actually detect the proteins per se associated with the COVID-19 virus. And then finally, there's antibody tests. Now, antibody tests really are only for, checking whether you've had the virus already. So in terms of testing diagnostically for whether you have it, you have these two tests, which are PCR and lateral flow. Now, the important part of this slide, really, don't worry about all the graphs in great detail, but what you have with a PCR, so to explain, a PCR test involves CT scores. So a CT score is basically a cycle going around. So until you see the virus, 1, 2, 3, 4. So a CT score of 25 before you see the virus is a sort of reasonable amount of virus being present. So if you're testing at what would be a low CT score, so let's say 20, then you're going to have a high viral load. Now that's pretty obvious. You're talking about somebody basically being, face down on a bed with an oxygen mask, as in you can visually see that they have COVID. So testing them at a CT score that has a low CT score, pretty indicative that they have COVID. What's really interesting is being able to test people when they are asymptomatic. So fundamentally, they are not showing symptoms, but they are carrying that virus. And that is the sort of accepted mean is around a score of 28. So this chart on the right with the red box shows you the average viral load and how and where it's detected. So that's kind of the peak area that we're looking at. Next slide, please. Sorry, next slide. No, you've gone too far, sorry, back one. Okay, so the only thing to notice about this, and this is really, really important, I reiterate this again, Aptamex is not a lateral flow antigen test. It is not a lateral flow antigen test. What I'm highlighting here is that the rapid tests that you have in circulation at the moment, not just in Indonesia, but everywhere, look at the figures at the end. At a high CT score, so that is a low viral load, 11% sensitive, 11% likelihood of picking up or detecting, diagnosing you as having COVID. 11%. That's a 1 in 10 chance. That's too risky, in my opinion. So, this is why rapid tests remain contentious when compared to PCR, because PCR are the gold standard, as Dr. Michael said. They are the gold standard. But we're not in competition with these. What we're saying is we have new chemistry. So, next slide, please. Thank you. So this slide basically highlights very clearly some published data. This isn't us taking the data. This is published data. The references are down below on that slide. And what you can see is what I just said. So the CT score of 32, which is 4.4 cycles higher than the mean that is accepted, i.e. 28. The
sensitivity of the rapid tests in circulation that you are buying is much, much, much less efficient than ours. So the figures of Aptimex, which I want you to focus on, it's not, again, we're not competing with these other tests and their science. What we're saying is, look at our results. So at a CT score of 28, which is the mean, we're showing 77.59, nearly 80%. More importantly, and they're showing 68 there, which is Abbott's test. But most importantly, at the very, very high CT score, a very low viral load, we are still able to pick up clearly the presence of COVID. So our test is accurate. It shows a very high sensitivity at very, very low viral loads. Okay, next slide, please. Yeah, so this really is kind of positioning of what I'm trying to say in relevance to where we are. What is Aptimex and where we are? So if you look at this slide, and the issue, so going back to what the Harvard professor has highlighted, that alongside vaccination, we need mass testing that is accurate. So PCR is the gold standard. There is no question about that. But they are slow and they are expensive. And when I say they're slow, they can take up to 72 hours. They are laboratory based before you get your result. So what we have here is really very, as I've written there, or one of my colleagues has written actually, is an expensive contact tracing system. Very accurate, but very expensive and difficult to access. So the other thing about PCR tests is they are, they're cultured and then they're harvested. Antibodies are required. And so there is a glass ceiling to the level of production. So therefore they are limited. And as the FDA in the USA state, you should seek a PCR test for absolute confirmation of COVID. Regardless of that, rapid tests are faster, much faster, minutes, but then not as sensitive as I've just shown in the last slide. So you can see graphically shown the advantages of both, but also the limitations of both. Next slide, please. So what we need is a revolution, an evolution, a paradigm shift in COVID-19 testing. And this is where what we have, what Aptimex, what Chico have with its product Aptimex is a very special new chemistry and a new test. The red circle is where we'd all like to be. So a little less accurate, but its availability is excellent and its price point is lower than the currently available. Well, that's what we all like because that enables mass testing. Well, guess what? That's Aptimex. So that's where Aptimex sits. So that's not at the moment, although we are certain we currently have a clinical biostatistician in Great Ormond Street Hospital in which is very famous. I don't know if you've heard of it. It's a children's hospital in London. We have a clinical biostatistician analysing our data at the moment, and we are certain that our results are going to be improved by at least 10%. So going back to the 80%, that's 90%. So we are very, very confident that we have an excellent product. Next slide, please. Right, this is, again, these slides are becoming a little bit more complicated, so I don't want you to worry too much. What this is trying to highlight is the infectious period, the distribution of viral load over time. So as with a common cold, you pick it up, we don't know when, I mean, coronavirus is a form of that, but you pick it up, we don't know when, you don't show the symptoms, suddenly you start coughing and sneezing. Not dissimilar to COVID-19, except more extreme. So, but you're still infectious for a latent period after that. And what we're trying to highlight here, and it's difficult to see, but in the red writing, the gap that Aptimex is operating is so longer, is able to last for longer days after the infection at a very high accurate rate when other lateral flow tests can't. Next slide, please. Again, this is merely highlighting, you can see on the curve where the other tests are. What we're showing here is that, again, I keep reiterating and highlighting this,
we're looking at, you know, a CT score. So all the enzyme-based lateral flow antigen tests all have good sensitivities, but only when their CT scores are very high viral load detection capacity is present below 25. Greater than 30, it should say 32 there, 35, I don't know, 35. The viral loads are really low. And again, Aptimex at CT 28.3 is showing 77. That is higher than the aforementioned Abbott test. So that's what I'm trying to highlight on that curve. So finally, we'll just go to the last two slides. The advantages, sorry, thank you. So really just to reiterate this again, you know, first of all, it's non-invasive. So it involves a spit test, okay? Then, you know, which is obviously easy and convenient, but the issue, again, its accuracy at low viral loads is extremely high, extremely high. We're very, very pleased with this. It's accurate. It has a very selective binding to specifically, and this is interesting too, as far as we know at the moment on the variants that we've been able to test against, it's shown no differentiation between the different variants. It is testing those variants. And finally, you know, it's incredibly fast. It says 15 minutes there. We can do it in 10. And I'd just like to point this out. This is very important. The actual test, so when you take the saliva, the actual reading takes 1 minute. The processing of that to your phone when you will have the digital passport is 10 minutes. That's the whole the process. So, and finally, it's cost effective. And, you know, really, what we're trying to say here, and this is incredibly important, we can't rely on PCR testing, and because of the inability to scale. So we're trying to enhance that. We're not in competition with PCR, and we're not in competition fundamentally with all lateral flow testing. But what we are saying is that we actually offer a cheaper alternative, and we can produce it at huge volumes. Enzymes are still expensive to check. So, sorry, finally, the very last slide, please. So yeah, the majority of things I've said, I think the only thing that you need to take away, so yes, I beg your pardon, what's interesting there, and it possibly shouldn't have, it doesn't make it clear. The sensitivity that we have seen in Spain, which was a prototype, so it shouldn't actually be there, but it is there. I apologize for that, but actually it doesn't matter. That's a laboratory prototype result. So the Pekanbaru testing was undertaken in the field, and we've undergone rigorous testing. And as I say, currently a clinical biostatistician is looking at that data, and we're more than confident that she is going to produce 10 or 15% on sensitivity and specificity very shortly. So that's Aptimex, ladies and gentlemen. I reiterate, it is not a PCR test, it's not antibody-based, and it is not a lateral flow test. It is a new form of chemistry. It's a paradigm shift in being able to diagnose the effectiveness, so being an effective diagnostic in the fight fundamentally against COVID-19. And, I reiterate what that Harvard professor said, and this is really, really important. Vaccination is one thing, but it's interesting because vaccines now, they're talking about you're going to need a third booster if you're lucky enough to get one or two. But, that means the effectiveness of vaccines is being questioned. These are in independently written, published papers, scientific papers in respected journals. So we know, though, that it is they do reduce the incidence of hospitalization. So yes, vaccine technology is extraordinary. It is truly extraordinary what we've achieved, not least the fact that there are 2 new messenger RNA vaccinations, which have never been done before within a year. I actually find that quite exciting that there's 2 new vaccine technologies, messenger RNA, and we are basically using a very small section of DNA that shows high affinity for COVID-19. So, the new science will always come out, and we're very, very excited to present this to you and launch this in Indonesia. And, I'd just like to say at this point, thank you very much to all our partners.
and indeed to our entire team who've worked, frankly, incredibly hard, really, really hard to get this up. It is not easy, as anybody in this field will understand and know. It is not easy to launch any form of medical product. It involves clinical trials and testing that cost money and time, and things invariably go wrong. Anybody who's been a scientist knows that things go wrong. So anyway, thank you very much to all the team, and thank you very much for the opportunity to launch this to Indonesia. I have one thing. Since it's new, could you comment on what epidemiologists or virologists think of the value of this testing and what sets Aptamex apart? So what do I think of the value? Yes. Yeah. So as I said, to me, and everybody's got different aspects, and Steve can jump in if he wants, but to me, the most important points are that our price point is lower than lateral flow tests, and we have the same accuracy, including better accuracy, at far lower viral loads. So that's very, very important, number one. But secondly, and in my case, this is the most important, because obviously accuracy is a requirement. There's no point in having a test that isn't accurate. But the most important point is this is synthetic. So we can produce billions of tests. We're not limited by the number of antibodies that we can produce, X number of rabbits, X number of goats. We can literally, I say print this, we're not going to a printing press, I'm meaning it in terms of DNA sequencing machines. It's readily available. So we're very excited about the capacity we have to scale. We can scale unlike other tests, and in addition provide accuracy, and in addition at a very, very low cost. So that makes it accessible to everybody, literally everybody. Yes, and we know that Aptamex is already receiving product approval and registration from the Ministry of Health for immediate use in Indonesia. What is your view about this? I'm absolutely delighted. Absolutely delighted. I couldn't be happier. To achieve product approval and registration in a country that is, frankly, in the iron grip of COVID-19 and needs help. I'm not sure what your vaccination rates are in Indonesia. I think they're about 3%, I heard, or something like that. I don't know, but they're very low. And so, we feel privileged. And I'd just like to say, I joined this company. My background is basically biotechnology, and I joined this company at the end of last year. Stephen invited me on board, and Stephen was unequivocal about this, and I do, he'll probably be going a slight shade of red at the moment, but I really do mean this. He and Dr. Michael Dell wanted to make a difference, and I feel the same, and that is about trying to enable people, populations, to get back to the new normal, whatever that is exactly. But it's very, very critical now that countries socioeconomically are struggling because they can't operate. And so it is a real privilege to be able to affect change. And I can tell you that most people I know in biotechnology and pharmaceutical industries, they are actually very driven people because they care very much about what they're trying to achieve, fundamentally to make people better. So I'm absolutely delighted at the opportunity we've been presented. So thank you to the Ministry of Health and the people of Indonesia for allowing us to launch the product here. And I say that we're launching it here in Indonesia. We're delighted to do that. It's a world first. Okay, thank you for you too, and for Achiko. And we hope that this Aptamex can do good for Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan memutarkan dulu suatu video bagaimana cara penggunaan untuk Aptamex ini. Mari kita saksikan. Petugas menjelaskan tentang Aptamex dan memberikan kelengkapan pengambilan sampel air liur berupa cup untuk air liur, 15 ml mouthwash bebas alkohol, dan air mineral. Proses pengambilan sampel air liur dapat dilakukan di wastafel atau di ruang khusus yang tersedia. Bersihkan mulut secara perlahan dengan cairan mouthwash yang disediakan selama 30 detik. Setelah selesai, buang ke wastafel. Bersihkan mulut dengan air mineral yang disediakan sebanyak 3 kali. Buang semua cairan yang ada di dalam mulut sebelum melakukan pengambilan sampel air liur.
Stimulasi air liur dengan menekan rongga mulut, gusi, dan pipi dengan lidah. Gunakan tabung untuk mengumpulkan sampel air liur, lalu tutup dengan rapat. Petugas kesehatan akan memeriksa apakah sampel air liur sesuai dengan prosedur tanpa ada warna. Jika sampel air liur tampak berwarna, pengunjung diarahkan untuk mengambil ulang sampel air liur. Jika air liur sesuai prosedur, tempelkan label QR Code. Petugas mengarahkan pengunjung untuk melakukan pembayaran dengan scan QR Code pada tabung sampel air liur. Pengunjung membayar melalui aplikasi Teman Sehat hingga selesai. Petugas memastikan pembayaran sudah sukses dilakukan oleh pengunjung. Petugas menyemprotkan disinfektan ke tabung sampel air liur dan menaruh di icebox. Setelah itu, icebox berisikan tabung sampel air liur diantarkan ke ruang laboratorium untuk proses tes. Ambil sampel air liur dari icebox untuk diproses. Siapkan Aptamex Kit dan tempelkan label QR Code pada Aptamex Kit. Keluarkan Aptamex Kit dari dalam bungkus yang terdiri dari tabung merah berisikan 10 ml air murni HPLC, kuvet berisikan reagen Aptamex, 3 buah pipet, serta siapkan larutan air garam. Larutkan 20 mikroliter sampel air liur ke tabung merah berisi air murni HPLC. Tutup dengan rapat, lalu campurkan dengan membolak-balik tabung pengencer sebanyak 10 kali. Ambil 40 mikroliter air liur yang telah diencerkan melalui proses pelarutan di tabung merah ke dalam kuvet berisikan reagen Aptamex. Tutup dengan rapat, lalu campurkan dengan membolak-balik kuvet sebanyak 10 kali. Diamkan kuvet yang telah tercampur selama 10 menit. Campurkan 40 mikroliter larutan air garam ke dalam kuvet. Tutup dengan rapat, lalu campurkan dengan membolak-balik kuvet sebanyak 10 kali. Diamkan kuvet yang telah tercampur selama 1 menit. Sampel siap untuk diproses dengan UV spektrofotometer. Ambil Aptamex Kit dan scan label QR Code yang ada di bagian kanan bawah. Klik Done pada tampilan scan QR. Periksalah detail data tes yang tampil. Jika sudah sesuai, bisa melanjutkan proses tes. Buka kuvet holder dan siapkan kuvet yang hendak dites. Ambil kuvet hanya dengan memegang tutup kuvetnya saja, tanpa memegang area lain dari kuvet. Klik Begin Analysis pada aplikasi Teman Sehat untuk melanjutkan proses tes. Tes telah selesai. Hasil tes akan ditampilkan pada layar smartphone. Klik Preview untuk melanjutkan proses tes. Periksa dokumen file pada Test Result Preview dan pastikan memiliki detail yang sesuai dengan peserta tes. Lakukan proses sertifikasi dengan klik Certify this report. Klik Send to User untuk langsung mengirimkan hasil tes kepada peserta tes. Oke, itu dia tadi cara penggunaan untuk Aptamex. Nah, berikutnya saya ingin bertanya dulu nih kepada teman saya di sini ya, Bapak Windia Prana. Akhirnya saya sampai juga ke Bapak ya. Dari tadi saya juga nunggu aja nih Bapak di samping saya ya. Akhirnya saya sapa juga. Nah, Pak Windy, tadi kan dari pemaparan Dr. Morris itu menarik sekali Aptamex ini ya. Bisa menjadi salah satu opsi kita untuk lebih rajin melakukan testing COVID-19, di mana itu akan bisa menjadi suatu aktivitas new normal kita. Nah, kalau dari Achiko sendiri, itu plannya seperti apa untuk strategi baik marketing maupun distribusinya di Indonesia? Oke, terima kasih dok. Jadi di Indonesia Achiko mempunyai perusahaan bernama Achiko Medica Indonesia. Ya, kita bekerja sama dengan partner Indonesia Pharma Medis untuk memproduksi Aptamex ini. Dan kita bekerja sama dengan Indofarma untuk memproduksi Aptamex ini. Kita sudah mempunyai beberapa potensial distributor untuk mendistribusikan Aptamex ini. Nah, kita punya dua bisnis model dalam mendistribusikan Aptamex ini, yaitu dengan cara biasa, bisnis model seperti jual alat test kit biasa melalui distributor, dan juga kami mempunyai suatu mimpi yang kami harapkan dapat terwujud, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dengan menggunakan suatu ekosistem teman sehat. Nah, inilah yang kami ingin usung di Indonesia, ingin bawa ke Indonesia, dan selama ini sudah kami uji coba selama lebih dari setahun, mulai dari Pekanbaru, Bogor, Bekasi, dan Bali.
dan alhamdulillah hasilnya sangat menjanjikan. Iya, berarti sebenarnya memang sudah lumayan ekspansinya sudah mulai lumayan ya, plannya sudah mulai berjalan dari sebelum-sebelumnya. Nah lalu saya ingin menanyakan lagi nih, di Indonesia ini kan dengan tantangan geografis kita yang berpulau-pulau itu kan akan menjadi challenge tersendiri ya dalam pendistribusian terutama gitu, logistik di daerah-daerah, karena sering sekali nih mungkin saya kemarin juga sempat juga keluar kota, itu perbedaan testing di daerah dengan di Jakarta tuh gapnya cukup besar gitu. Nah untuk Aptamex sendiri apa plannya nih untuk menghadapi challenge ini? Oke, jadi yang seperti saya mengemphasize lagi apa yang Morris tadi sampaikan, bahwa alat tes kita ini adalah alat tes yang dibuat dengan menggunakan protein sintetis, sehingga mudah untuk dibuat dan mudah untuk diperbanyak. Jadi untuk memproduksi reagen kita tidak sulit. Untuk memproduksi 100 juta kit kita hanya butuh 40 liter. 4.000 liter, 4 ton. Ya, jadi produksinya mudah, harganya juga sangat terjangkau. Dan kita juga punya partner distributor, of course ada perusahaan-perusahaan ternama yang sudah siap menjadi distributor kami, siap untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Gitu. Jadi tidak perlu alat yang besar-besar. Sekarang memang ada alat UV spectrophotometer seperti yang tadi kita lihat. Nah, itu adalah versi satunya. Kami sudah mempersiapkan versi 2 dengan UV spectrophotometer yang sangat kecil, mungkin hanya sebesar hard disk eksternal, dan versi 3 kemungkinan akan menggunakan hanya handphone sebagai pembaca, alat pembacanya gitu ya. Dan diharapkan di versi 3 itu kita bisa menggunakan untuk self use. Oke, siap. Dan tadi saya perhatikan juga dari video cara proses Aptamex sendiri sepertinya kan cukup mudah ya. Iya. Berarti apakah nanti untuk operatornya di lapangan itu apakah tidak memerlukan orang-orang yang harus berskill tinggi sekali untuk mengoperate-nya atau bagaimana? Jadi saat ini memang kita berharap yang melakukan itu tetap adalah fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena mereka lah yang memang mempunyai kompetensi dalam menentukan hasilnya itu positif atau negatif, dan mereka yang punya izin dan diberikan diberikan oleh pemerintah kepada mereka gitu. Jadi kita tetap bekerja sama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, baik itu puskesmas, klinik, rumah sakit, swasta maupun pemerintah dalam menyelenggarakan tes ini. Dan dengan rencana kami menyehatkan lingkungan, kita justru memperluas cakupan fasilitas kesehatan. Jadi kita tidak hanya mengharapkan orang datang ke fasilitas kesehatan, tapi kita membawa fasilitas kesehatan itu ke tempat-tempat umum. Mungkin saya bisa jelaskan bahwa apa yang kita mimpikan saat ini gitu, yang kita harapkan dapat diwujudkan di Indonesia. Jadi misi kami adalah kita ingin menciptakan masa depan yang lebih aman. Kita tahu prioritas pemerintah saat ini ada 3 prioritas pemerintah, yaitu vaksinasi. Kita bisa menjadi komplement dari vaksinasi ini, ya. Kita juga melakukan treatment ya terhadap yang sakit, ya. Dan of course seperti tadi yang disampaikan adalah 3T, testing, tracing, dan treatment gitu. Kita akan fokusnya di testingnya. Next. Nah, jadi kita punya semangat bersama, yaitu kita tahu bahwa untuk supaya semua orang bisa terlindungi, kita harus bisa menguji sebanyak mungkin orang. Jadi kita punya semangat bersama, tidak ada yang tertinggal. Ya. Jadi kita pengen sebanyak mungkin orang bisa dites. Dan misi kami adalah untuk membuat suatu lingkungan yang lebih aman di masyarakat. Next. Nah, yang tadi kami sampaikan, karena Aciko itu adalah perusahaan teknologi, kami membuat suatu ekosistem digital yang kita namakan sebagai teman sehat.
Ekosistem digital teman sehat terdiri dari 3 aplikasi, jadi kami bukan hanya 1 aplikasi, kita ada 3 aplikasi, yaitu aplikasi untuk pengguna, untuk orang, ada aplikasi untuk mitra kesehatan, dan aplikasi untuk mitra bisnis. Ya. Jadi aplikasi ini terintegrasi satu sama lain. Jadi kita tidak bergantung hanya dengan 1 aplikasi, tapi kita ada 3 aplikasi, kita terkoneksi juga, kita sudah lagi mengajukan aplikasi ini untuk terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi dan NAR yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, terkini adalah hasilnya selalu terupdate karena setiap kali orang tes hasilnya langsung diupdate di Teman Sehat dan pastinya tercatat. Next. Keunggulan Teman Sehat. Nah, bedanya kami dengan aplikasi atau ekosistem digital yang lain adalah kita ingin membuat aplikasi ini menjadi suatu aplikasi lifestyle sebetulnya. Jadi seperti yang sekarang mulai Peduli Lindungi lakukan adalah untuk masuk mall, untuk check-in dulu. Kami sudah menawarkan sebetulnya Peduli Lindungi fitur ini dari tahun lalu dan sudah diterapkan di Pekanbaru mulai dari Juli 2020 yang lalu. Ya. Lalu juga kami namanya saja Teman Sehat, kami fokus ke orang-orang sehat. Jadi kami memberikan konsep reward, bukannya tracking dan mencari orang yang sakit. Orang yang sehat justru kita kasih reward. Orang yang masuk pakai ke suatu tempat umum, ke restoran, ke kafe, ke rumah sakit, ke kantor, ke bandara yang positif, justru dapat reward. Dia bisa duduk di special lounge sama seperti kita datang ke bandara gitu. It's reward based system gitu ya. Nah, di situ juga tempat-tempat bisa melakukan promosi. Kafe bisa melakukan promosi, tempat saya kita punya green zone di tempat saya. Jadi ini aplikasi juga atau ekosistem ini tidak membatasi orang untuk boleh bepergian. Tapi kalau orang yang sehat boleh dapat privileges. Jadi it's like hotel misalnya. Hotel yang bekerja sama dengan kami, mereka bisa menyampaikan bahwa kami punya green floor. Bukan berarti orang yang tidak punya sertifikat sehat tidak bisa masuk, tapi orang yang punya sertifikat sehat bisa menginap di green zone-nya. Dan kita punya otomatisasi. Jadi semua proses ini dilakukan secara otomatis. Ya. Jadi ini keunggulan dari Teman Sehat. Next slide please. Ya. Jadi aplikasi kami juga bisa mencatat hasil vaksin. Kita juga sudah mengajukan permohonan kepada Kemenkes untuk bisa bekerja sama dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk bisa mengupload hasil vaksinnya. Next slide. Ya, jadi digital ekosistem Teman Sehat ditambah dengan Aptamex menjadi suatu solusi yang perfect. Bisa digunakan dan diimplementasikan membentuk suatu lingkungan yang aman. Next. Ya, jadi tujuan kami di sini adalah kita ensure your safety. Kita ingin membuat suatu ingin mengembalikan kepercayaan diri sehingga bisnis, komunitas kesehatan, masyarakat dapat dibuka kembali dengan aman. Kita pasti udah capek 2 tahun ini mesti di rumah terus, PPKM terus menerus gitu ya. Ada banyak solusi untuk melawan COVID ya. Tidak hanya satu, vaksinasi pastinya gitu ya. Tapi membutuhkan vaksin, pengujian, teknologi, terapi. Produk ini tepat untuk pasar, sensitivitasnya tinggi, tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Aplikasi kami atau ekosistem kami dan alat tes kami bekerja dengan pengujian lainnya pada harga atau titik sensitivitas bisa menjadi penyaring awal. Jadi seperti misalnya kalau kita pemerintah melakukan vaksinasi, sekarang ini supaya vaksinasinya lebih efisien bisa kita lakukan testing dulu di depannya. Gitu. Sekarang ini Peduli Lindungi untuk masuk ke mall ini kita diminta untuk mengisi check-in, tapi belum tes. Kita bisa bawa fasilitas kesehatan ke depan mall ini untuk melakukan tes. Demikian kira-kira solusi yang kami tawarkan dan diharapkan bisa menjadi suatu jawaban bagi kebutuhan masyarakat dan kita semua. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elis ya dari cnnindonesia.com. Pertanyaannya untuk Bapak Raymond. Ingin bertanya ke Bapak Raymond, menarik sekali pembahasan tentang budaya pencegahan. Kenapa ya Pak?
kultur pencegahan ini sulit jadi bagian kehidupan masyarakat kita secara umum, tak hanya berkaitan dengan COVID. Faktor-faktornya apa saja? 3M saja penerapannya sulit sekali, apalagi tes COVID. Apakah memang strategi yang pas itu ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu diterapkan agar orang itu menurut? Silakan Bapak Raymond jawabannya. Ya, mungkin nggak ada jawaban singkat soal ini, tidak ada jawaban yang paling benar juga, tapi saya sih melihatnya, dan ini jawaban yang terlalu umum gitu, bicara tentang kita tuh masih berada di peralihan antara masyarakat agraris ke masyarakat modern gitu. Kita masih ada di kaki kita sebelah itu masih ada di kehidupan yang teratur, yang bisa diramalkan, yang uncertainty-nya tuh rendah gitu. Semua ada aturannya. Bisa kalau nggak tumbuh sekarang mati dan seterusnya gitu ya. Jadi kita nggak biasa untuk hidup mengantisipasi gitu. Pendidikan kita juga cenderung untuk ingin mendapatkan hasil yang secepatnya. Immediate effect tuh sangat kental dalam proses pendidikan kita. Kita belajar untuk ya kerjakan sekarang sebisa mungkin dapat hasil sekarang gitu. Dan satu lagi proses pendidikan kita dan kebanyak hal di masyarakat adalah bukan reward effect seperti tadi teman sehat yang Bapak sampaikan, bukan reward based system gitu ya. Jadi kita lebih berfokus pada hukuman gitu. Satu yang salah semua dihukum gitu. Peraturan dibuat berdasarkan menghindari yang satu dan berapa biji yang salah ini, bukan untuk mendorong orang berperilaku tertentu. Nah ini beberapa hal sih, Mbak Iris. Itu aja dulu ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Windy ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Faisal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Nah, Pekanbaru ini kan zona merah COVID-19. Untuk itu kami sangat perlu alat tes untuk mengatasi penularan virus tersebut. Bagaimana nih responnya Pak Windy? Assalamualaikum Pak Nur Faisal, apa kabar? Saya sudah lama sudah ke Pekanbaru nih. Saya janji, seperti janji saya sejak tahun lalu, kita buka teman sehat di Pekanbaru dan kita mulai Aptamex di Pekanbaru. Jadi Pekanbaru akan menjadi kota pertama yang akan mencoba Aptamex ini untuk dipasarkan ke masyarakat. Jangan khawatir Pak, sebentar lagi. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan, Aptamex ini baru mendapat izin edar dari Kemenkes di tanggal 13 Agustus yang lalu. Dan kami dan Indofarma sudah berdiskusi untuk mulai produksi pada bulan September ini. Diharapkan pada bulan Oktober dan November ke depan kita sudah bisa mencoba produk Aptamex ini dan immediately meng-increase produksinya. Dan hal yang paling penting tadi selalu dibilang harga terjangkau, mungkin banyak yang tanya berapa sih sebetulnya harganya. Harganya kami akan coba pasarkan di bawah Rp50.000 dengan akurasi yang tadi Morris bilang sangat akurat dan nyaman digunakan. Iya. Oke, tidak terasa nih ya, kita akhirnya sudah berada di ujung acara kita. Sebelumnya mungkin Pak Windy mau ada say something for the closing? Oke, jadi ini semua terjadi, kami bisa sampai pada posisi ini pasti karena banyak bantuan dari banyak pihak gitu ya. Kami berterima kasih kepada Bapak Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, yang mana beliau yang pertama kali mempercayai kami untuk mensosialisasikan, mencoba mengimplementasikan teman sehat di Pekanbaru, dan kami banyak belajar dari Pekanbaru beserta seluruh jajarannya, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru ya. Di sini ada beberapa teman-teman juga dari Pekanbaru. Bapak Firdaus juga memberikan kesempatan untuk kami melakukan riset di Pekanbaru. Jadi tambahan lagi, Aptamex ini bukan produk asing. Aptamex ini dikeluarkan mendapat izin edar dari Kemenkes sebagai AKD, alat kesehatan buatan dalam negeri. Ini adalah produk bikinan Indonesia, teknologinya memang dari Spanyol, diriset dan dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia.
ya. Dan juga tidak hanya untuk orang Indonesia, permintaan dari negara-negara lain sudah mulai berdatangan kepada kami dan semua menunggu alat uji ini. Nah, di sini ada kepala peneliti kami yang pertama kali melakukan riset di Pekanbaru. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abdullah Qoyum dari Pekanbaru. Mungkin bisa diperlihatkan Dr. Qoyum. Assalamualaikum, Dok. Ini adalah Dr. Qoyum memimpin tim peneliti pertama dari Pekanbaru dan juga dibantu oleh Dr. Afrianti dari Universitas Riau dan timnya. Lalu kami juga ada bekerja sama dengan Universitas Udayana di Bali dalam melakukan riset ini. Kebetulan ada Dr. Adi dan Dr. Cokro dari Universitas Udayana. Selamat sore, Dok. Terima kasih sudah berjumpa. Dr. Adi saat ini masih melakukan riset, karena kami akan terus melakukan riset kalibrasi dan validasi terhadap alat uji kami, sehingga alat uji kami dapat berfungsi jauh lebih baik lagi gitu. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait, itu dari Kota Pekanbaru. Kami juga berterima kasih kepada Rumah Sakit Madani yang memberikan tempatnya di Pekanbaru untuk melakukan riset ini, dan Rumah Sakit Universitas Udayana yang saat ini juga sedang melakukan riset kami juga berterima kasih kepada Bupati Bogor yang sudah bekerja sama dengan kami, Bupati Bogor, Wali Kota Denpasar, Bupati Klungkung dan juga Wali Kota Kota Bekasi, di mana kami sudah bekerja sama dan berada di sana untuk riset bagaimana tidak saja menerapkan atau mengimplementasikan, tapi mencoba penggunaan teman sehat di sana. Kami juga berterima kasih kepada mitra-mitra fasilitas kesehatan. Saat ini sudah lebih dari 50 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami untuk mengimplementasikan teman sehat sebagai alat untuk melakukan booking, pembayaran, dan penyampaian hasil alat tes yang ada. Memang Aptamex-nya belum ada, dan kami sesuai sama janji kami, teman-teman fasilitas kesehatan yang ada itu akan menjadi fasilitas kesehatan pertama yang mencoba Aptamex ini, gitu ya. Kami juga berterima kasih kepada partner kami, PT Indonesia Pharma Medis, yang telah mengenalkan kami kepada Indofarma, Faros, PT Mitra Asa sebagai partner kami yang pertama dalam pembentukan Aptamex ini. Terima kasih sudah hadir di acara ini, terima kasih telah membantu kami, dan pastinya terima kasih kepada PT Indofarma Tbk, Pak Arif, Direktur Utama, Pak Jejen, Pak Adi Riza dan timnya, Ibu Hilda dan tim regulasi yang telah bekerja keras sehingga izin edar ini dapat diterima oleh kami. Dan last but not least, saya berterima kasih kepada seluruh tim kami, tim saya, tim dari Achiko. Ini tim kami dari Achiko. Kami di Achiko Indonesia kita ada cuman sekitar 30 orang, dan kita ada another 20 orang around the world. Thank you, I really appreciate you. Good work everyone, and hope we can save the world. Oke, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada siang hari ini, dan juga tentu saja kepada para pembaca terhormat kita. Ada Mbak Wanda Hamidah, Bapak Arif Pramuhanto, Bapak Raymond Tambunan, Dr. Michael Adele, Dr. Maurice S. Berry, thank you very much, and Mr. Stephen Go, also thank you very much, dan Bapak Windia Pranah Ramlan, terima kasih banyak ya Pak ya. Salam sehat. The presence of Indofarma has long been known by the public and the healthcare industry in Indonesia. Since 1918, as a small production facility at the Dutch East Indies Hospital, Indofarma has contributed for more than 100 years.
by providing healthcare products and services in Indonesia. With more than 100 years of experience, Indopharma's facilities continue to grow, currently comprising various production facilities, among others for 1. Non-beta-lactam in solid dosage form, 2. Non-beta-lactam in semi-solid and liquid dosage form, 3. Cephalosporin and non-cephalosporin in sterile dosage form, 4. Natural extracts, and 5. Medical devices and diagnostic products. Indopharma's factory has a production capacity of more than 3 billion drug units and 150 tons of natural extract per year. Indopharma has marketing authorization for 329 drugs, consisting of generic drugs (OGB), over-the-counter medicine (OTC), branded generic medicine, medical devices, non-medical devices, and household health products (PKRT). In the service sector, the company provides toll-in manufacturing services by which other parties can have their products produced at Indopharma's facilities. Indopharma has expanded its healthcare services through PT Indopharma Global Medica, IGM, which is engaged in the trading and distribution of drugs, cosmetics, medical devices, and medical supplies. And through PT Pharmalab Indotama, which provides testing and calibration laboratories and clinical laboratories, with service capabilities covering several regions in Indonesia. Produce high quality, safety, and efficacy products in the treatment and healthcare efforts. Collaboration and research is carried out openly by the company with academics at universities, research institutes, and through technology transfer with other industries. Thanks to the support of superior, competent, and professional human resources, Indopharma has obtained various certifications and awards. Indopharma is committed to continuously developing itself to achieve operation excellence by producing safe and high-quality products. To facilitate accessibility of products and healthcare services for all Indonesians, the company manages its business through PT IGM with 29 branch offices and pharma labs on 3 locations. Indopharma has become part of the Holding for Pharmaceuticals, SOES, since January 2020. Together with Biopharma and Kimia Pharma to strengthen its capability as part of the largest healthcare company in Indonesia. Together with the Holding for Pharmaceuticals SOES, the company will accelerate development of its medical devices business by implementing the Rumah Strategi Alat Kesehatan, Indopharma's medical devices strategy house, and construction of a new production facility for medical devices. The company continues to fulfill the current GMP for pharmaceutical and natural extract products and ISO through efforts to upgrade production and automation in production processes and other services through the integration of the company's business processes using SAP, automation of factory machinery, and building using the Building Automation System BAS, and digital services for services to the public. Traditional medicine ingredients are obtained from Indonesia's abundant natural resources. Since 1997, Indopharma has steadily increased its extract production capacity and capability for the exploration of utilization of these resources. As an expression of the company's gratitude for the goodness of nature by returning some of the benefits to society.
Indopharma is your preferred partner in the healthcare business.